warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alad dinal islama ribaton baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para satidat, para guru-guru, terutama al-mukarram al-ustad Fahmi Abdul Hamid selaku DKM Masjid As-Sa'adah, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf yang baru saja menyampaikan ceramah. Selamat jalan saya ucapkan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan tidak kurang suatu apa. Al-Mukarram Asy-Syaikh Muhammad Salim Amir Misri, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Faruk Zaini LC, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rifki Mukhtar MA, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Iqbal Mas'ud LC, dan para satidat lainnya, Bapak Camat Mampang, Bapak Ujang Hermawan, dan Ustadz Haji Hefi Trenggono selaku tokoh masyarakat, para undangan, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkat dengan majlis yang saya ada padanya. Sesuai kita berada di abad modern, di abad reformasi. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar. Suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari 124.000 rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala ke tengah-tengah umat manusia, cuman satu rasul dan nabi dari bangsa Arab. Dan dijelaskan di dalam kitab Injil Perjanjian Lama, Tuhan datang dari Gunung Tursina. Artinya apa? Tempat Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Terbit di Gunung Sir, tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu. Gemerlapan cahayanya di Gunung Paran. Gunung Paran berada di dekat Ka'bah Baitullah. Berarti benar, saudara-saudara sekalian, bahwa satu-satunya rasul dan nabi yang diutus oleh Allah dari bangsa Arab hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum nabi dilahirkan ke alam dunia,
Allah membuat perjanjian kepada para rasul, para anbiya. Wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian, mengambil sumpah kepada sekalian rasul dan anbiya yang diutus oleh Allah sebelum-sebelumnya dengan diberikan Alkitab dan Al-Hikmah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. La tu'minunna bi wa la tansurunna. Kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kamu beriman, supaya kamu mau berjuang ikut membela perjuangan beliau rasul. Dan Allah bersumpah, qala a'aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Maukah kalian hai para rasul, para anbiya, aku sumpah aku adakan perjanjian. Qalu aqrarna. Mereka semuanya bersedia. Aku menerima perjanjian, membuat perjanjian. Inilah saudara-saudara kelebihan beliau rasul dibanding rasul nabi yang lain. Anta nurun fauqa nurin. Nabi itu cahaya di atas segala cahaya. Pangkatnya berbeda dengan rasul nabi yang lain. Nabi kita untuk seluruh umat manusia. Tapi rasul nabi yang lain hanya untuk satu umat. Masanya habis-habis, masanya berlalu-berlalu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walikulli ummatin rasul. Tidak ada walikulli ummatin rasulan. Satu umat dua rasul. Yang ada satu umat satu rasul. Tapi buat beliau rasul, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kutus kau hai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi setelah beliau rasul dilantik, ya, dibangkitkan oleh Allah menjadi rasul akhir zaman, semua yang ada pada ketika itu termasuk umat beliau rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Matiin aja. Makanya umat terbagi dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Nah kita ini termasuk ummatul ijabah, umat yang sudah menerima seruan Islam. Nah mereka yang belum Islam termasuk itu Baduy, termasuk Irian itu masih pada telanjang-telanjang, saudara sekalian, termasuk mereka yang belum meluk agama, ya enggak, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Cuman mereka ummatul dakwah, umat yang masih dituntut untuk memeluk Islam. Hanya ada hadis menjelaskan begini, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku berarti taat kepada Allah. Itulah orang-orang yang menginginkan surga. Dan orang yang bermaksiat kepada aku berarti bermaksiat kepada Allah. Berarti orang itu tidak menginginkan surga. Saudara-saudara, memang Nabi kita ini manusia besar. Nabi besar, Rasul terbesar. Kenapa begitu? Karena dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang banyak pemimpin, penguasa, pejabat, mereka cuma dibesarkan oleh pengikutnya, oleh ormasnya, oleh partainya, oleh kelompoknya. Justru bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Termasuk kelompok-kelompok Jokowi itu yang besok mau habis masanya, sudah dikalian. Amin. Ya Rabbal. Iya. Udah setahun aja kelamaan, 2 tahun. Mau tambah 3 tahun. Dasar goblok sudah dikalian. Ya tahu orang udah nggak suka masih mau terus aja. Nah ini juga termasuk perbuatan oligarki. Ya. Orang-orang kafir di belakangnya, saudara-saudara. Makanya besok kita harapkan setelah Prabowo dilantik ini, biar bisa mengembalikan Indonesia kepada sedia kala. Amin. Ya Robbal. Kalau yang menang mah secara jujur Anies kemarin, saudara-saudara.
yang menang. Karena ada di hasil KPU itu tidak terhapus bahwa Anies jumlahnya 57 lebih, saudara sekalian, dibanding yang lain-lainnya jauh ketinggalan. Cuman itulah politik. Politik kan seperti itu. Ya, politik pola licik dengan bermacam taktik untuk mengalahkan saingannya dan musuhnya. Dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, aneh saudara sekalian. Pemilihannya belum berjalan, presidennya sudah ditentukan. Ini di Indonesia aneh. Tapi sekarang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Biar besok Prabowo dilantik, biar dia bisa melanjutkan, saudara sekalian, bagaimana untuk meneruskan perjuangan para pemimpin-pemimpin yang dulu. Ya, besok dilantik pasti dengan Gibran. Ya, Gibran juga besok 3 bulan disepak saudara kalian. Amin. Masa bocah ingusan begitu mau mimpin bangsa Indonesia yang jumlahnya 250 juta. Kerjaannya nonton video game, nonton film porno saudara kalian. Ilmu kagak ada, ya enggak. Narkoba lagi, Allahu Akbar. Ya, enggak. Nah, mudah-mudahan, amin. Ya Robbal. Nah, ini mah politik saya. Jadi besok kalau sudah selesai pelantikan, ya enggak, Gibran ditendang, berarti Prabowo kan cuma sendiri. Maka tidak ada pilihan yang lain. Kemarin cuma 2, Puan sama Anies Baswedan. Puan tolol, nggak bisa. Ketua DPR aja hancur Indonesia. Pasti Prabowo butuh orang pinter. Yang siapa? Tidak ada lain. Anies lah besok yang akan ditarik oleh beliau, mudah-mudahan. Ini politik saya Abu Hanifah. Jadi Prabowo nanti nggak usah kerja berat. Karena beliau juga sudah tua. Anies nanti yang akan bekerja. Enggak. Kalau Prabowo panjang ya selesai. Kalau besok dia 2 tahun lewat, Anies yang jadi presiden. Saudara-saudara kalian. Ini politik saya begitu, mudah-mudahan. Kalau besok benar terjadi, wah jadi menteri agama gua. Pergi haji 10 juta jadi saudara kalian. Nggak kayak si Yakut sekarang tuh. Apa menteri agama kayak begitu lagunya? Haji reguler diganti sama haji plus. Akhirnya dibawa kabur duitnya sama dia. Katanya menteri agama. Menteri agama mesti yang bagus dong. Contohkan agama yang baik. Betul-betul. Nah, makanya besok kita doakan. Biar pelantikan besok berjalan dengan baik. Insya Allah. Saudara-saudara, memang partai nggak bisa kita harapkan, Pak. Partai apa saja semuanya udah nggak ada yang benar. Semua partai nggak ada yang benar sudah sekalian. Ya, PDI lagi. Banyak orang apa di dalam itu? PKI, Kristen, Buddha, Hindu, kunyuk ada di situ sudah sekalian. Ini ada. Ya. P3 aja dulu kita bangga dengan P3, banyak ulama, kiai duduk di situ. Sudah kalian. Setelah ganti P3 tinggal gambarnya doang. Ya enggak, ngerampok juga semuanya. Makanya mendingan ganti aja tuh gambar Ka'bah, tukar sama centong bakul nasi. Ada yang kesinggung ya alhamdulillah. Dari kalian emang begini semuanya Pak. Masa ada calon bagus Anies tidak dipilih? Yang dipilih sekarang siapa? Pramono Anum yang sudah terlibat EKTP $7.500. Gimana pemimpin-pemimpin yang sudah ya enggak, mereka punya dosa, punya salah dijadikan pemimpin? Ini yang kita enggak ngerti saudara sekalian. Kayaknya saya masih bertahan sampai sekarang alhamdulillah. Kalau kemarin mau jadi orang kaya, pilih aja si Panjul Sepeang. Dapat uang serangsel saya pulang. Saya nggak mau. Makanya kita para alim ulama, para kiai, para ustadz ini, kita nggak usah ikut apartnya Rasul. Kita ikut sahabat saja nggak bisa. Ikut mazhabul arba'ah saja kita sudah nggak bisa. Bagaimana mau ikut Nabi? Lihat mazhabul arba'ah, satu saja Imam Abu Hanifah. Waktu beliau menjadi ulama besar dari Bani Abbasiyah, yang rajanya Abdullah. Abdullah ini orang yang sangat keras. Siapa yang menentang pendapatnya bunuh. Makanya digelarnya Abdullah As-Safah. Orang yang haus dengan darah. Begitu Abdullah meninggal dunia diganti oleh putranya Abu Ja'far Al-Mansur.
Dia datang kepada Imam Abu Hanifah, dalam kitab Nurul Absar dijelaskan, dia minta kepada Imam Abu Hanifah supaya jadi mufti. Jadi menteri agama kalau sekarang ukurannya. Dibawakan hadiah-hadiah yang besar. Kata Imam Abu Hanifah, silakan tuh hadiah kau bawa pulang. Saya tidak suka dengan hadiah yang kau bawa. Besok datang lagi, lebih besar lagi hadiahnya. Besok yang ketiga, Abu Ja'far sendiri yang datang kepada Imam Abu Hanifah, membawakan hadiah yang besar, minta kepada Imam Abu Hanifah untuk menjadi mufti, menjadi menteri agama pada saat itu. Tetap dia tidak menerima. Ditanya, namanya kenapa Tuan Guru, Tuan Syekh, kau tidak mau ya membantu aku berjuang? Kalau aku hidup di bawah pemerintahan, aku akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang pemimpin yang model begitu. Ngomong doang, akhirat. Lihat duit 1 juta 2 juta jereng. Akhirat, duit masjid dibawa kabur. Akhirat, duit yatim dilebok terus. Bagaimana mau maju kita, saudara sekalian? Ini yang terjadi. Kata Abu Ja'far al-Mansur, Tuan Syekh, kalau kau tidak mau aku jadikan mufti, aku tangkap kau, aku masukkan dalam penjara, aku cambuk kau setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Silakan kau lakukan itu. Imam Abu Hanifah tidak bersalah, disuruh jadi menteri agama dia tidak mau, malah di penjara, dicambuk setiap hari. Apa beliau katakan? Alhamdulillah, ad-darbu fid dunya bisyad ahwanu min ad-darbi fil akhirah bil hadid. Segala puji bagi Allah, pukulan di dunia dengan pecut aku anggap lebih ringan ketimbang besok aku menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dipukul dengan besi yang marong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara kalian. Sekarang kita enggak, ngepot aja kerjaannya. Ya, salah satu temannya setan itu siapa? Ya, enggak, waktu ditanya tuh setan sama Nabi, "Kam ahibbau kamin ummati," kata beliau Rasul. "Hei iblis laknatullah." Ya enggak, ada 10 manusia. Satu di antaranya ialah, kata iblis, di antaranya siapa tuh? Kekasihnya setan. Ya enggak? Al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jawrihi. Lihat dalam kitab Nasaihul Ibad bagian akhir. Salah satu kekasihnya setan, orang alim yang setuju, yang membenarkan penguasa-penguasa yang zalim, yang laknatullah alaih. Ini karena enggak nyinggung, Pak. Jadi kalau begitu, Ma'ruf Amin gimana kedudukannya? Dia di bawah si Jokodok begitu. Sampai 5 tahun nggak ada taringnya, nggak ada giginya. Ya, nggak. Apalagi habis nganten baru, udah nikmat aja dia senang-senang jadi wakil presiden. Apa besok nggak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap apa yang kamu pimpin, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Contoh dong, Sayyidina Umar ketika dilantik menjadi khalifah. Dia orang yang keras dari kalian. Sampai setan aja takut kalau ngelihat bayangannya, apalagi ngelihat orangnya. Kata Nabi, "Hai Umar, iblis itu setan, melihat bayangan engkau saja takut, apalagi berjumpa dengan engkau." Karena tegas sekali beliau, saudara-saudara sekalian. Akhirnya beliau dilantik setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia. Umar ibn Khattab, dia berpidato, "Man ra'a minkum fiha wijaja Umar falyugawwimu." Hai umat Islam, siapa di antara kalian yang melihat simpangan yang ada pada Umar, tolong diluruskan. Ulah cicing baik. Begitu. Diri seorang pemuda yang bernama Sya'luk, dia cabut pedangnya, apa dia bilang? "Ya Amirul Mukminin, lau ra'aitu fika wijaja Umar la ugawwimuka bis-saif." Hai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, kalau aku dapatkan simpangan yang ada pada kau, ingat, bukan lidahku yang menegur, pedangku yang nempel di batang leher kamu. Oh, kalau sekarang ada kiai pidato begitu depan pejabat, tangkap gerombolan gitu tuh dikejar. Kita belum pernah punya pemimpin yang beres ini, Pak, dari dulu. Cuman Pak Harto doang yang bagus dah. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau begitu
mau diangkat jadi presiden, meneruskan Soekarno yang terlibat kasus PKI, saudara sekalian. Yang beliau cari yang pertama apa coba? Beras. 400.000 ton dia datang ke Amerika. Untuk apa? Beras kau minta banyak seperti ini. Untuk rakyatku jangan sampai kelaparan. Pertama kali mau jadi presiden, saya ngerasain makan bulgur campur jagung. Makanan kuda dimakan sama manusia tuh zaman Soekarno. Dari kalian. Zaman Pak Harto makmur. Duit gampang. Ya enggak. Beras makmur sampai menjadi negara swasembada. Tahun 1984 negara Indonesia negara kaya dipegang oleh beliau, ekspor beras, ekspor gula, ekspor segala-galanya karena maju. Kalau soal korupsi mah semua juga ada korupsi. Ustadz juga ada korupsi. Iya, nggak ada yang lurus dari kalian. Lalu saya alhamdulillah sudah menjaga. Saya mau bohongin orang aja nggak mau. Dari sekalian nipu orang, punya utang nggak ada, 1.000 peraknya nggak ada. Karena saya bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang nggak punya rasa dengki hasut sama orang. Nggak ada, cuma saya menegakkan kebenaran dari dulu. Ya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saudara-saudara sekalian, kata beliau, hubbiba ilayya min dunyakum salasan. Ya aku cita tentang dunia kamu ada 3. Yang pertama apa? Ya, as-saubul khilaq. Aku paling suka pakai baju tambelan. Tuh Sayyidina Umar. Orang yang begitu gagah keras. Baju tambelannya berapa? 18. Satu gamis itu tambelannya 18. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Aku paling suka menyampaikan kebenaran dan aku paling suka mencegah kemunkaran. Makanya beliau digelar saudara sekalian sebagai hakim yang tegas. Tapi walaupun begitu, yang rakyatnya makmur, rakyatnya maju, hampir 25 tahun lebih beliau menjadi khalifah. Bahkan pernah terjadi satu saat ketika beliau sedang berjalan-jalan di tengah kegelapan dengan Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi, dia dengar ada suara anak kecil yang sedang menangis. Anak kecil menangis di tengah malam. Kata Sayyidina Umar, hebat kau dengar itu anak kecil sedang menangis. Ah biasa kalau anak kecil nangis di tengah malam. Ya enggak, pengen kencing, pengen netek. Dari kita aja kalau enggak dikasih netek, sengkek banget kita sudah digelian. Ya, itu lagu orang laki begitu. Ya enggak. Biasa, enggak bisa kata Sayyidina Umar. Yang nangis enggak berhenti-berhenti, ayo coba kita hampiri. Dihampiri sama Sayyidina Umar, berdua dengan Sayyidina Abbas. Didengar seorang ibu sedang berbicara, sebentar nak, sabar, sebentar lagi masak. Berulang kali. Itu ibu bicara begitu, Sayyidina Umar enggak sabar, dia dorong pintunya. Dia tanya, ada apa kalian? Di tengah malam gelap yang begini kalian menangis. Kata seorang perempuan yang sedang memasak, ya enggak? Dia belum makan dari pagi. Siang, malam belum makan. Itu apa yang kamu masak? Batu. Buat apa batu kau masak? Untuk mendiamkan mereka. Nanti terlalu capek dia menangis, dia tertidur. Allahu Akbar. Kemana suami kamu? Mati di medan perang. Kenapa kamu tidak lapor dengan Amirul Mukminin? Mestinya Sayyidina Umar Amirul Mukminin tahu diri. Sebagai khalifah, rakyatnya ada yang kelaparan seperti ini. Dia nggak tahu, yang diajak ngomong Sayyidina Umar, saudara sekalian. Terpukul Sayyidina Umar, Masya Allah. Kalau sekarang pemimpin tegar begitu langsung dijirat lehernya, saudara sekalian. Zaman sekarang, ya, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Zaman sekarang. Ini yang terjadi di negara kita Indonesia dari kalian. Jadi akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Ibu sebentar, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Kemana itu Sayyidina Umar? Berangkat ke Baitul Mal. Ambil gandum, Sayyidina Abbas bawa samin. Khalifah manggul gandum 1 kuintal, bayangin. Bukan hansip ini, bukan RT. Khalifah pemimpin dunia. Kalau presiden satu negara, ratu satu negara, raja satu negara. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin dunia. Khalifah pemimpin dunia. Sayyidina Umar manggul gandum, Allahu Akbar.
Sampai napasnya itu kayak kuda berjalan ngos-ngosan. Apa kata Sayyidina Abbas? Ai Umar, gantian, biar aku yang panggul, jangan kau yang panggul, kau bawa samin, biar aku yang bawa gandum. Kata Sayyidina Umar, apa? Jangan hai Abbas, biar aku yang panggul, kau bawa samin. Kenapa? Kau tidak akan sanggup memikul dosa aku nanti di hadapan Allah gara-gara aku jadi khalifah, rakyatku kelaparan seperti ini aku tidak tahu. Ada sekarang pemimpin begitu. Dari ujung sampai ke bawah ngerampok semua, sudah dikalian. Hanya hutang negara berapa sekarang ini? Lebih dari 10.000 triliun. Belaga bego aja sih si Jokowi itu. Kayak orang nggak punya malu, diem. FE dibunuh 6 orang, bego aja dia, belaga nggak tahu. Ya roba-roba, resapel dikit-dikit resapel, dikit-dikit resapel. Orang pinter dikulani, orang goblok dipakai sama dia. Kacau negara saudara kalian. Kacau DPR-nya juga kacau semuanya. Yes aja modelnya. Ini yang saya bilang tadi waktu kampanye, Allahu Akbar, hidup Islam, Allahu Akbar, hidup ini, hidup itu. Besok aja udah dipilih sama rakyat, jadi anggota DPR, duduk di DPR, kursi yang akbar. Apanya yang akbar? Besok udah lihat duit banyak, fulus akbar. Besok lihat perempuan cantik di jalanan, konde akbar. Bagaimana mau maju negara kita begini semua pemimpinnya, Pak? Mestinya orang-orang pintar jadikan pemimpin kalau kepengen negara ini maju. Sekolah-sekolah nggak ada artinya, besok ijazah nggak laku katanya. Ya orang ini nggak punya ijazah. Dari SD, ya enggak, Mulyono namanya Mulyono. Nggak punya ijazah, ya enggak. Makanya udah saya bilang waktu kampanye dulu gubernur, ya bertarung dengan Fauzi Bowo, saya bilang Jokowi itu, dia bilangin bukan orang Islam, namanya Oehong Liong. Kalau di kampungnya sono dipanggil Mulyono. Nah begitu dibaptis di gereja, dipanggilnya Herbertus Handoko Joko Widodo. Jadi waktu dia mau jadi gubernur, Herbertusnya hilang dari kalian, Handokonya hilang, tinggal hak doang, Haji Joko Widodo. Kapan sunatnya lalu panjol, waktu itu saudara kalian. Kita ini saudara kalian ada ya, gue mau pokoknya Jokowi aja, goblok tuh manusia. Dikasih tahu sama Ustadz nggak percaya, percaya sama si Panjul, si Peyang, si Dogol. Jadi begini negara kita nih akhirnya. Coba tambang-tambang emas dikelola sama asing semuanya. Gajinya sampai 50 juta. Giliran orang kita gajinya 5 juta. Salah sedikit diseksa, ditendang. Nikelnya, timahnya, emasnya, saudara sekalian. Masya Allah. Negara kita negara kaya, Pak. Makanya dari dulu Belanda menjajah, Jepang menjajah, Portugal ingin menjajah, Inggris ingin menjajah, Amerika semua ingin menjajah. Sekarang Cina menjajah Indonesia. Tuh. Cina udah tahu kelemahan orang kita. Orang kita nih lemah. Kalau udah disogok, udah dikasih makan, udah lemes dia. Dijagain, otaknya otak makan semua. Jadi kayak kambing. Tahu kambing? Kambing kan begitu. Kalau kita bangun pagi, as-sholatu khairum minan naum. Kambing kemana? Sawah makan rumput. Sapi, kerbau, saudara sekalian. Kambing. Coba sekarang taruh rumput sama berlian. Taruh rumput sama berlian. Yang lepas tuh kambing. Apa yang dimakan sama dia? Rumput yang dimakan. Berlian harganya mahal. Kalau tuh kambing pinter, sudah sekali ngerti. Berlian diambil dibawa ke toko. Ratusan juta bisa trek-trekan tuh rumput. Karena dia memang pikirannya makan melulu. Rumput yang diambil sama dia. Dasar goblok tuh kambing. Hanya orang yang pikirannya makan mulu sama ambeng, saudara kalian. Nah, kita makan ini untuk ibadah, supaya kuat ibadah. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku. Tuh, makanya besok biar pangkat tinggi, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, harta 17 turunan, Superman, super power, super smart, begitu mati dia dikawal dengan helikopter, dengan panser, dengan sirene, dikubur di taman pahlawan.
Diledakkan meriam senjata, ditaburkan bunga-bunga, dikubur dengan upacara negara. Begitu selesai kata Allah, ya enggak, kau sial bukan hambaku, neraka yang menunggu kamu. Siapa yang bisa bela di hadapan Allah? Hakim di dunia masuk neraka semuanya, karena bisa disogok semuanya. Hakim yang kemarin waktu pemilihan presiden 4-4 mulanya. Buat Anies 4, buat Prabowo 4. Akhirnya dirubah lagi, dia 5 jadi 3. Apa tuh kalau nanti memang dia menang karena dia lebih kuat 5 sama 3. Padahal yang 3 dia juga. Ya enggak. Sama itu Pak, hakim yang 3 sama, udah dia semuanya, udah disogok semua. Karena hakim dibilang enggak ada yang masuk surga. Enggak ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, fasik dia, zalim dia, kafir dia. Kalau sudah fasik, zalim dan kafir, tidak ada yang masuk surga, neraka semua saudara sekalian. Tuh, makanya kita diperintahkan beriman, beribadah, biar hidupnya sederhana, syukur kita kaya, besok kita mati dibawa dengan kurung batang ke debong pisang pakai bambu, tapi kita ibadah disambut oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini saudara sekalian. Ya, semuanya pasti bakal mati, apalagi si Nek Lampir udah tua ya. Tahu Nek Lampir? Mega. Kalau ganteng dari kalian. Ya, Jokowi gak bisa mati buru-buru dia dari kalian. Ya enggak. Luhut mati besok semuanya tuh. Yang bahlul bahasa pada mati duluan tuh dari kalian. Amin ya robbal. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil. Nah gitu lagunya ya. Lagu siapa itu? Neneng Hasanah, masih anak aja pagi hari. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela kita. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Enak tuh lagu, tapi mengingatkan kita. Lambat atau cepat kita pasti bakal mati. Umur umatku hanya di atas 60 tahun, di bawah 70 tahun. Kayaknya kalau udah 40 tahun lagak robah. Biar benar, jangan banyakkan maksiat. Dalam 40 tahun masih ngelepekin burung dara aja sudah dikelihat. 40 tahun masih nyekek botol nongkrong di jalanan. 40 tahun masih main gaplek. 40 tahun masih main catur, papan didorong-dorong. Kapan lu ibadahnya? Robah cara berpikir kalau sudah 40 tahun. Hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardo. Kalau umur sudah dewasa, umur sudah sampai kepada 40 tahun, jangan banyaklah kamu bermohon kepada Allah. Apa isi doanya? Rabbi auzi'ni, tunjukilah jalan kepada aku untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu ya Rabb yang begitu banyak Kau berikan kepada aku. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Saya hampir tiap hari doa buat orang tua, baca doa Allah maj'alni syakuro, waj'alni saburo, fi aini saghira, fi ayunin nasi kabira. Tiap hari saudara sekalian. Minta begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Supaya kita bisa di akhir hayat ini memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa ala walidayya, juga sama orang tua. Jangan lupa dari mana kita dilahirkan. Yang siapa yang membesarkan, siapa yang memintarkan kita. Ayah dan ibu kita. Sampai Nabi saja waktu ditanya sama sahabat, ya Rasul doakan saya.
Kata Nabi, kau punya bapak? Punya. Kau punya ibu? Punya. Minta sama ibu kamu. Minta sama ibu kamu. Minta sama ibu kamu. Sampai 3 kali Nabi bilang, minta sama ibu kamu. Tuh, kalau istrinya 1, 3 kali doanya. Kalau istrinya 3, 9 kali. Hebat. Pak Harto bininya 1, Ibu Tin meninggal, habis nggak ada yang doain. Ya nggak turun. Habibie saudara kalian meninggal, Ibu Ainon, nggak ada yang doain lagi, dia turun juga ambles. Termasuk SBY, Kristiani meninggal dunia, habis lagi saudara kalian. Ya enggak tuh. Makanya bini jangan disia-siakan. Orang perempuan itu teman hidup kita. Ya ngebahagiakan dia, senengin dia, jangan disia-siakan. As-sadaqatu ala dhahri ginan wabda biman ta'ulu. Sedekah buat orang yang punya kelebihan, berikanlah kepada orang yang menjadi tanggungan kamu. Siapa? Istri-istri kamu. Belikan dia emas intan permata berlian, pakaiin dia biar cantik. Kalung 100 gram, gelang 50 gram, kaki 25 gram. Tuh, pakai baju yang 2 juta, 3 juta sampai 5 juta, 10 juta ada, biar cantik dia. Kalau istri cantik saudara sekalian, nanti suami ikut cakep. Istri siapa itu? Istrinya Pak Camat. Wah keren. Istri siapa itu? Istrinya ya enggak DKM Asada. Wah keren. Ya enggak. Coba kalau bini kita jelek, daster somplak, lana robek, utang putus, peniti mulu isinya saudara sekalian. Udah gitu sambil ngapuk-ngapuk jalan dimakan, ya enggak ditanya, istri siapa tuh? Istrinya Hansip Merenu. Allahu Akbar. Jangan istri dibahagiakan saudara sekalian. Makanya kata Nabi apa? Kebahagiaan buat kita umat Islam. Arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4. Ya enggak, buat kebahagiaan kita ini. Siapa yang pertama? Baitun wasi, rumah yang gede, luas. Kayak tadi itu saya mampir di rumah Pak Haji siapa? Johnson. Iya, itu alumni Gontor juga sama dengan saya. Dia tahun 75, saya 78. Dari sekalian, Masya Allah, di rumah saya bilangin, ini yang dikatakan Baitun wasi seperti ini. Orangnya lapang, gembira, saya datang dikasih makan, baru datang kasih ngopi, dari kalian. Itu namanya Baitun wasi, rumah yang penuh dengan rahmat dari Allah. Rumah saya juga gede di rumah Pak, hampir 250 meter, makanya anak cucu saya bisa main mobil-mobilan di dalam. Bisa main sepeda-sepedaan di dalam, saya bisa main bulu tangkis di dalam. Alhamdulillah, itu Baitun wasi namanya. Rumahnya gede, gedong, enak. Ya enggak. Pada punya rumah udah kecil, gubuk di pinggir kali, sawah. Ya enggak. Doyong lagi. Tiup angin rubuh, mesin hujan bocor. Punya sepeda atu-atunya belum lanjut tuh rantai copot mulu, kiamat hidup. Ya enggak, dadak-dadak punya bini udah jelek ngadat mulu, najis bener gua sekalian. Bini kalau udah jelek ngadat mulu, pendem aja mendingan saudara-saudara. Buat apa? Mudah-mudahan di sini sama bini cantik semua, soleha semua. Insya kalau punya bini cakep, taat, yang ngerapatin suami, belum mati jangan dikuburin. Ya nggak, itu bini kudu dipiara, bikin panjang umur kita, saudara kalian. Nah ini kewajiban suami sama istri harus membahagiakan. Ya nggak? Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Begitu tuh lagu, boleh kita ambil bakal pelajaran. Jadi bapak-bapak nih, kalau istri sakit jangan dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa ke dokter, nggak bakal baik. Bini kalau sakit bawa ke toko emas, beliin 30 gram, sembuh dia seketika, nggak pakai diobatin. Nyak saya umur 76 tahun. Waktu minta pergi haji lagi tahun 94. Saya beliin emas 40 gram, minta 5 gram. Seger badannya. Di majlis talim tangannya begini aja kalian. Seumur-umur nggak pernah pakai emas nyak saya itu. Dukun beranak. Berapa duit dulu dukun beranak seperti kalian. Ada tetangga yang nggak sakit. Ngamuk-ngamuk di rumahnya. Abis pecahin tuh kaca, lemari, meja, semua gelas dimatiin. Ya enggak, dipegang setan katanya. Dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda, diikat kaki tangannya, diobatin di apa namanya, diimpus segala macam. 3 jam kagak baik, 30 juta kagak baik.
Datang ibu saya nih, tetangga. Ini anak lu bukannya sakit, ini dipegang setan. Ibu saya itu ngerti orang dukun beranak. Bawa pulang ya, gue yang ngobatin. Akhirnya bawa pulang. Nyak saya nanam bangle di belakang rumah, biasa orang Betawi punya pohon bangle itu buat ngusir setan. Ya gali tuh bangle, dia parudin dikasih minyak dijampein sama dia, diborain tuh. Anak yang tadi itu ngamuk-ngamuk kesetanan, baik kontan 5.000. Giliran di rumah sakit 3 jam kagak baik, 20 juta sampai 28 juta, hampir 30 juta jual kalian. Masya Allah. Enggak baik 30 juta, nyak saya baik 5.000. Kayaknya gimana mau kaya nih dukun beranak, kita bilangin. Kayaknya saya di Gontor nggak bisa beli munjid, saya di Gontor nggak bisa beli bidayah. Bulughul maram saya bawa dari rumah bekas abang saya, saudari kalian. Yang penting saya bisa tamat, berkah aja lah. Khairul umur bi khawatimiha. Kalau kita belajar sampai tamat tuh ada berkahnya. Kayaknya kalau maulid begini sampai habis, sampai doa antar ada berkahnya. Mudah-mudahan nih yang ngaji sampai hadir, gue doain biar pada kaya semuanya. Besok lu biar pada pergi umroh, biar pada bisa haji, biar punya kendaraan yang keren, yang mewah gitu. Ya enggak, saya dulu ke Gontor pakai celana buntung. 6 tahun nggak pernah ditengokin, susah. Ya sekarang gue senang hidup dari kalian. Ya rumah, mobil gue ganti. Orang Betawi dulu gue naik kebos, sekarang gue naik Mercy. Enak kan, nikmat. Senengin ini dunia. Jangan mentang-mentang jadi ustaz, tasbih, wirid, zikir. Nggak bisa habis buat kalian. Sarungan terus, nggak pernah pakai celana. Ya, melihat perempuan cakep di jalanan merem. Ustaz goblok begitu bisa kalian. Kapan senengnya lu hidup dunia, saya bilangin. Jangan nikmatin hidup ini, Pak. Pak, saya dulu waktu mau nikah ada orang kaya janjiin sama saya. Ya enggak, lu minta apa sama gua? Kita baju satu dah buat pakai dasin terkeren jadi pengantin. Baju ini mana? Di Atam Taylor, penjahit internasional. Dulu di Sawah Besar adanya. Terus kalian Duta Merlin. Ya enggak, di Ketapang, sekarang ada di Pondok Indah. Itu jahit bajunya aja 1.400.000 jahitnya doang. Begitu saya nikah, orangnya kagak datang, bajunya kagak ada. Ya, alhamdulillah setelah saya dikasih nikmat oleh Allah, sampai sekarang baju saya, jas semuanya jahitnya di Atam Taylor. Dia datang ke rumah saya, keren baju lo, Atam Taylor, buat gitu dari kalian. Iya, nikmatin hidup. Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatin ala abdihi. Allah sangat suka kalau hambanya diberi nikmat, dia syukurin, saudara sekalian. Dulu ada kiai Pak Supi, kiainya. Ada orang bikin rumah 5.000 meter. Wah, itu rumah kayak apa udah. Barangnya semua dari Itali semua. Ya, ya. Anaknya Habib Muhammad Kuitang. Waktu selamatan, ada Habib Muhammad masih hidup. Allah yarham. Disuruh pidato nih kiai yang Sufi tadi. Pidato syukuran rumah jadi. Apa kata dia? Rumah yang begini hebat, begini bagus, serba wah semua. Besok kalau mati nggak bakal dibawa. Begitu kata kiai. Kata yang punya rumah, brengsek nih kiai ini. Rumah gue belum tempatin udah ngomong mati. Hampir 1 jam dia ceramah, saudara sekalian. Yang punya rumah tuh amplop hotel 10 juta jadi turun 1 juta. Yang nyakitin orang yang punya rumah. Ceritanya bisa nggak sebutin datu kiainya siapa? Ya enggak. Begitu selesai dia baca doa, pembacaan doa oleh ayah anda Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Sebelum doa dia pidato 1 hadis. Ya enggak. Anak-anak semuanya, kita ini sebagai umat Nabi, bagi hamba Allah disuruh mensyukuri apa yang Allah berikan. Zayyinu tilalakum walau sa'ah. Tuh hadisnya. Apa saudara maknanya? Bahagiakanlah hidup kamu sekalipun kamu ini ntar bakal mati. Kayak bapak-bapak ini sekarang dapat gusuran. Ya enggak? Miliaran. Dari sekalian. Ada lebihnya tuh duit banyak. Beliin tuh mobil Pajero, nikmatin. Biar 3 hari bakal mati kita nggak apa-apa. Perintahnya begitu. Syukur ya hidup panjang. Apalagi jadi duda yang belum kawin. Punya duit kawin. Ngapain jadi duda lama-lama? Orang jadi duda tuh jadi bego, suri gelian.
Jalanan nunduk melayang aja gitu tuh. Coba orang kalau bininya 2 semangat, kerja semangat. Tuh. Banyak ya sekarang Pak. Ya aki-aki aja masih laku sama perawan. Lihat di TikTok tuh di WhatsApp. Orang kampung sono, mas kawinnya 50 juta, aki-aki 80 tahun dapat perempuan yang 17 tahun. Kayak apa coba? Oleh sini mah ya kebanyakan itu layah ya walayamut. Hidup kagak, mati kagak. Situ lagi. Kalah kita sama orang kampung, kalah. Tuh orang kampung, dia nikmatin hidup saudara sekalian. Orang laki mah apa nggak ada batas waktu. Ya enggak, biar sudah 80 juga masih keker orang laki mah, masih bagus. Makanya ada pantun begitu, paling enak jualan kembang. Jualan kembang banyak macamnya. Paling enak jadi wong lanang, makin tua banyak santennya. Tua-tua keladi, makin tua makin ya nih kalau kita pantunnya janda melulu. Ya, kuda yang mana Tuhan senangin? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangin? Janda yang putih berambut panjang. Ya gue bukan lo doang, gue juga demen main begitu mah. Cakep, siapa yang gak demen orang cakep? Tolong manusia seperti kalian. Masya Allah, ini dunia nikmatin. Besok kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan pemimpin di negara kita biar menjadi pemimpin yang baik. Contoh Sayyidina Umar aja tuh, saya jauh-jauh. Dia berangkat ke Baitul Mal, dia bawa gandum, dia bawa samin. Dia masak, dia suapin tuh anak. Besok dibilang, besok kau datang ke Baitul Mal. Datang tuh janda masuk ke Baitul Mal. Dia ketemu Sayyidina Umar. Bukan engkau yang tadi malam ke rumah aku? Iya, aku Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab, maafkan aku kalau aku sampai terlupa, nggak tahu kalau kalian ini kelaparan. Hebat nggak pemimpin begitu? Kita pemimpin kita mana yang begitu? Suruh maaf sama PKI, najis gua dari kalian. Kita suruh minta maaf sama PKI. PKI udah biadab saudara-saudara. Malah jadi bangga sekarang. Aku bangga jadi anak PKI. Tuh, gara-gara dia bisa masuk ke semua lini, jadi anggota DPR, di kabinet, di mana-mana banyak ya turunan-turunan PKI pada jadi pejabat. Ya akhirnya jadi begini kita nih bangsa Indonesia raya semuanya. Makanya biar pada pintar ngaji, amin. Ya anak muda banyak banget nih biar pada belajar. Jangan jadi ustadz semua. Belajar jadi ustadz semua, ayo berantem lu berebut tahlil. Biar ada yang jadi insinyur, biar ada yang jadi pakar ekonomi, biar ada yang jadi jenderal gitu dong. Ya, biar ada yang jadi jenderal, nanti biar jadi jenderal beriman. Ada yang jadi kiai harus ada. Yang anak saya nih jadi dokter gigi, ada yang kerja di ya Pertamina, ada yang kerja bisa jual bisnis, ada yang jadi pegadaian. Silakan berkembang masing-masing dari kalian. Kalau saya ditanya, udah ada belum gantinya Pak Kiai? Ilmu milik Allah, terserah Allah memberikannya kepada siapa. Kadang-kadang memang begitu Pak, susah. Kalau dia nggak tekun, nggak belajar tuh susah ngikutinnya. Kalau saya dulu melejit sendiri. Ya enggak. Ini dikatakan innal fata mayyakulu hanaza, laisal fata mayyakulu kana abi. Ya, pemuda mana dadamu? Ini dadaku. Begitu pemuda. Jangan ditanya mana dadamu? Bapak gua kiai, bapak gua jenderal, bapak gua presiden. Kunyuk goblok menurut kalian. Jangan belajar ilmu bita'allum, ilmu harus dengan belajar supaya kita jadi punya masa depan untuk di masa yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bapak-bapak sayang sama istri juga kudu hormat sama suami. Azamun nasakon 'alal rajuli ummuhu wa azamunan haskon 'alal mar'ati zaujuha. Baca kitab Nuzhatun Nazirin. Hak dan tanggung jawab yang paling berat bagi laki-laki adalah kepada ibunya. Hak dan tanggung jawab yang paling berat bagi seorang istri kepada suaminya. Artinya apa? Surganya bapak-bapak di bawah telapak kaki ibu. Surganya ibu-ibu, istri di bawah telapak kaki suami. Terangin nih ustazah. Ustazah pada takut terangin. Yang ngelawan mulu melakinya. Hampir rata-rata ustazah ngelawan melaki, bingung gue dari kalian. Terangin yang begini dong. Begitu mestinya jadi orang biar benar-benar paham tuh tentang Islam. Ya enggak, saya ini bisa begini Pak, bakti. Bukan itu saja, ibu saya minta pakaian. Besok
5 hari sebelum lebaran pakaian datang. Saya colong bajunya, saya panggil tukang jahit Cidodol yang bagus-bagus, saya bikin yang mewah-mewah. Saya pakai ini, ibu saya bahagia luar biasa. Ya dunia saya nggak pernah kurang. Ceramah di balik papan, berapa duit Pak coba amplopnya? 100 juta amplopnya. Pas mau lebaran lagi jadi cukup semua buat lebaran. Gara-gara apa tuh? Bakti sama orang tua. Udah hotel gratis, pelinnya gratis, bersih dapat duit tuh. 100 juta ceramah cuma 40 menit. Berkah doa orang. Makanya doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Kayak gitu ya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung teng-teng-teng lah. Dari sekalian. Ya sekarang dia lagi punya masalah tentang masalah nasab, biarin aja ntar juga selesai. Ya, makanya kalau nggak mau dijelekin, lu biar pada bener jadi orang, betul-betul. Iya, kayaknya anak kiai, anak ustadz juga kudu dijaga. Saya anak saya sampai sekarang nih selalu saya pesan, awas lo ngikut aliran lain aja nggak bener lo, gue usir dari sini lo buat itu. Jadi mesti kejam kita mendidiknya. Bab zaman sekarang gara-gara pergaulan, besok aja seminggu bergaul di sana, pulang tahiyatnya goyang begitu. Sebulan dia belajar, entah pakai cadar pulang dari kalian. Bagus sih, cuma di Indonesia belum waktunya. Dari kalian, entah sembahyangnya begitu, kaki mengkang dah. Main injek-injekan kaki, orang di bid'ah-bid'ahin, disalah-salahin. Goblok dari kalian. Dari dulu NII sudah saya hajarin tuh Pak, dari tahun 90-an. Bubarkan tuh NII, saya bilangin negara Islam Indonesia. Tuh si Panji Gumilang, ternyata omongan saya benar. Santri dizinahin sama dia. Ya enggak, yang lawan dibunuh sama dia, ada kuburan di bawah tanah. Dia piara babi, santri dikasih babi. Tuh Panji Gumilang. Dasar PKI. Pernah digontor berapa tahun. Makanya setelah itu Pak Sukri nggak mau lagi injak tuh. Ya setiap hari harus dapat itu anak buruh itu cari uang 10 miliar. Dia kerahkan pembantu di mana-mana. Nanti seminggu 2 minggu pembantu sudah melacak di mana uang majikan, di mana emasnya. Baru dia telepon orang. Tatkala majikan nggak ada, rampok rumahnya. Tuh kerjaannya Panji Gumilang. Kan tanya sama kiai belajar. Saya pidato di depan pesantrennya begini Pak. Kan saya pernah diundang ceramah kemarin, saya nggak datang, saya nggak mau. Wah, gue diikat, dibunuh, mati, gue dipendam, juga balik lagi. Dia ada kaset saya semuanya. Aliran Islam jamaah segala macam itu. Habis sudah sama saya dulu. Iya. Pemimpin aja matinya tabrakan, mental 200 meter dari mobil, mati seketika. Masya Allah. Jangan ikutin udah. Ya enggak, nanti Yahudi terpecah menjadi 71, Kristen menjadi 72, Islam menjadi 73. Kulluha finnar, kata Nabi. Semua masuk neraka illa wahidatan. Kecuali satu. Mal firqatun najiyah ya Rasul. Siapa itu satu golongan, satu firqah? Ya enggak, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut sahabatku, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ikutin itu yang benar. Segala Syiah lu ikutin. Syiah itu lahir kapan? Pada masa Sayyidina Ali jadi khalifah, ribut dengan Muawiyah gara-gara masalah tahkim. Jadi ceritanya Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali, saudara kalian. Dua-duanya ngaku, Muawiyah yang nggak dilantik ngaku juga sebagai khalifah. Perang-perang kalah Muawiyah. Akhirnya Amr bin As angkat Quran di pedang, tancap. Tanda perdamaian. Kata Sayyidina Ali, sudah jangan diteruskan peperangan. Quran sudah diangkat, tanda perdamaian. Jangan, hai Ali, ini tipu muslihat mereka. Enggak. Kalau Quran sudah diangkat, tanda perdamaian. Akhirnya musyawarah. Bagaimana? Ya, supaya khalifah satu saja, jangan ada dua. Nah, kita bertahkim saja nanti. Ya enggak. Sekarang khalifah yang ada, masing-masing kita letakkan jabatannya. Ini makanya mesti berpolitik, kita begitu pinter politik. Ya enggak. Berdiri Musa al-As'ari, wakil al-Imam Ali. Saya perwakilan dari Sayyidina Ali yang sekarang menjadi khalifah. Untuk kita pilih kembali, sekarang diletakkan dulu jabatan khalifah. Sayyidina Ali, khalifahnya diletakkan. Hilang jabatan, naik Amr bin As, politikus ulung. Kalian sudah mendengar semuanya. Kalau Sayyidina Ali sudah meletakkan jabatan khalifah, sekarang khalifah cuma satu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Buah, rame situasi. Tuh kalah berpolitik gara-garanya.
Orang yang cinta sama Syiah ini teruskan, namanya Syiah. Dari kalian. Orang yang tidak suka, Khawarij. Muawiyah gue bunuh, Ali gue bunuh. Radikal. Tuh. Maka disitulah munculnya Syiah. Sekarang dibilang agama jadinya. Nggak ada. Ya enggak. Wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ilallah. Wa amila sholihan. Wa qala innani minal muslimin. Nggak ada embel-embel, nggak ada tambahan. Islam. Ya enggak, dari Allah, dari beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kayak ngaji, masjidnya bagus, as-saadah. Ya enggak, tempat orang-orang yang berbahagia duduk di sini, mari penuhi pengajian. Ya enggak, ramein pengajian. Kalau ngaji jangan lama-lama Kiai, maghrib isya habis. Kalau ngaji sampai jam 9 bubar, enggak ada yang betah orang ngaji mah. Dangdut kuat sampai jam 12. Kalau ngaji mah enggak kuat, udah maghrib tuh. Guru saya Habib Abdullah dulu begitu. Maghrib isya selesai. Ya enggak, jangan lama-lama. Dari sekalian, kasih tuh kiainya amplopnya, juta kasih, masjid gede kayak begini. Masa ngaji 250.000 kagak cukup sudah kalian. Malu. Ya enggak. Kasih ustadznya butut banget, jelek banget tuh. Saya aja Jakarta tuh Pak, nyebrang lompat doangan tuh. Ya enggak, 600.000 mau dibayar 500 saya enggak mau. Tambahin gua 100.000 lagi, gua ulangin. Ya enggak, gitu. Buat bini 2 kan 300 jadi cukup tuh. Gitu. Kiai bini 1 kayak dari gua. Hanya anak saya 12 dari bini 3 sudah kalian. Begitu. Ya enggak. Biangnya 3 alhamdulillah. Nah, tapi yang 2 udah meninggal, yang lain udah pisah. Sekarang ganti baru lagi nih. Muda Pak, saya umur 68 lebih, hampir 69. Bini mah muda di rumah 35 tahun. Lagi sedang-sedang kekernya itu Pak. Mantap tuh begitu. Ya udah aki-aki kawin sama nenek-nenek. Ya patah pinggang bisa sudah kalian. Kasih itu Kiai khutbah Jumat. Kasih 1,5 juta masih gede di kota begini. Paling jelek 1 juta nih khutbah Jumat. Jadi kiainya juga semangat. Kayak saya tuh khutbah di Tanah Tinggi 2 juta. Khutbah di Pulau Gadung 3 juta khutbah Jumat. Kan gak ada yang tidur kalau saya khutbah. Alhamdulillah saudara-saudara melek semua. 3 juta. Kalau pego lemes. Alhamdulillah. Musikum ibadallah. Wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalakum tuflihun. Yang sendiran di tembok berarti yang tidur kelker. Jangan, syarat khutbah itu harus lantang, fase. Ya. Jangan lambat-lambat 20 menit cukup kata Mu'alim Syafi'i Azami waktu saya ngaji. Begitu, jadi enak. Makanya pakaian yang keren kalau jadi khotib begini nih. Al-khotib kal arus. Khotib kayak penganten. Jadi keren waktu di mimbar pegang tongkat gitu. Alhamdulillah. Khotib pakai tangan buntung. Celana ngatung. Udah gak resep dari kalian begitu. Ya enggak. Makanya mari ustadznya diperhatiin, dihormatin biar semangat. Di sini kalau ada tahlil kasih hot tuh yang kiai yang tahlil 500.000 kasih jadi dia seger. Tahlil lu jangan pakai dilebok sendiri bagi-bagi ustadznya banyak. Lagi di Mampang banyak ustadz ini kan. Jadi kalau ada banyak ustadz bagi-bagi tuh. Nih Fatihah, nih Yasin, nih baca tahlil, nih doa wahbah, ini doa kuntet gitu. Jadi kebagian semuanya kan amplopnya tuh. Tinggal terserah kepada Sahibul Bait mau berapa diamplopin. Yang penting kita kiai sama kiai jangan saling melancangin, jangan saling mendahului, saling akur begitu dong. Saya Bapak di tempat saya udah saya bersihin semua nih. Jadi saya udah omel-omelin semuanya. Nggak usah yang udah pada di TV ketemu saya omelin. Biar bener lu jadi kiai gue bilangin. Ya, ngomong doang lo. Ya, pulang malam dulu lah jam 3 pagi subuh tidur lo nggak sembahyang gue bilangin. Jangan. Contohin kepada umat yang bagus gitu. Kan saya mau Pak nggak ada dengki hasut sama orang nggak ada. Kata Nabi cuma 2. Terakhir nih saya berikan. Kita boleh hasut sama orang diberikan ilmu dengan ilmunya manfaat. Kita boleh ngiri sama yang begitu. Yang kedua, orang diberikan harta, hartanya dia sumbangkan di jalan Allah kayak begini nih. Dia bangun masjid keker hebat keren sekali kalian. Gue pengen kaya seperti dia. Tuh. Jadi kekayaannya manfaat. Kata Nabi 2. Kalau saya 3 tambah 1 lagi. Saya paling iri, sirik, ngiri saudara kalian kalau aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun, gue enak ngeliat dia saudara kalian.
Ini combongnya apa ini dia? Iya, dari kalian hebat ini orang combongnya. Gitu. Ya enggak. Di rumah saya ada janda, Pak. Cakep banget janda. 66 tahun. Kontrakan 50 pintu. Mobilnya Fortuner mau Honda Accord. Cakep, nggak pernah beranak. Majir dulunya. Tinggi semampai, rambut ikel mayang, hidung mancung, bibir mekar delima. Muka lonjong daun sirih, kulit putih lobak, lehernya leher soang. Tangannya bengkok batang waru. Pinggangnya model gitar Spanyol, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong. Wah, ilah. Udah dia banget sudah diganti. Biar nenek-nenek juga ngeliatnya nggak bosen. Cakep banget tuh nenek-nenek. Cuman nggak mau maki-aki, maunya mau berondong. Ya, ada berondong yang didemenin, berondongnya nggak demen. Akhirnya dilaporkan kepada keluarganya. Apa kata keluarganya? Udah lu mau aja sama dia mah. Dia mah biar tua juga sama aja, muda, nggak pernah beranak. Kayak lu numpang hidup sama dia. Tapi besok kawin lagi aja. Diwujuk, dirayu, mau tuh anak muda. Akhirnya kawin sama nenek tadi yang kaya. Yang sehari, 2 hari, seminggu, mati tuh anak muda. Bingung lagi keluarganya, jangan-jangan anak gue jadi tumbal. Dilaporkan ke polisi nggak punya bukti. Dibawa ke rumah sakit, saudara sekalian. Dites di sono, ya enggak, apa sebabnya dia meninggal dunia. Begitu diperiksa, ternyata ini anak muda mati gara-gara minum susu yang kadaluarsa. Nggak, jangan kain nenek-nenek. Ya enggak, wa ankihul ayama minkum, kata Nabi, nikah sama yang muda kamu bisa bergurau, bisa bercanda. Nah, saudara-saudara, pesan Nabi terakhir sama kita yang dia pesan, kata Nabi, ya ummati as-shalah. Ya ummati an-nisa. Ya enggak? Tadi perempuan sudah saya sampaikan. Ya tinggal sekarang laki sayang, istri tinggal bakti sama suaminya. Nah sekarang sholat nih, masjid kita begitu indah, bagus, keren, gaya, sudah dikali keker. Nah, mari kita ramaikan masjid kita. Biar besok pada pinter. Ya enggak? Biar besok pada ahlul ibadah. Gitu, biar besok pada paham tentang ilmu. Jangan udah tua masih ngeributin usoli, masih ngeributin kunut, ya enggak, masih ngeributin tahlil, masih ngeributin maulid. Kapan selesainya nih urusan? Kalau ada yang begitu gampang. Kalau sama saya, ya enggak, dibilang usoli bid'ah, tahlil bid'ah, azan 2 kali bid'ah. Jangan pakai dikasih ilmu, pegang leher bajunya, tampol palanya. Selesai usaha sudah sekalian. Begitu, kapok dia bisa nggak berani lagi. Terus mana saya pernah sembahyang diinjek kaki. Makanya kan kata fikih Imam Zarkasi 1 jengkal kaki sama kaki. Kaki saya diinjak begitu. Kaki dia mengkangin, diinjak kelingking. Saya bilang, orang kok sembahyang main injak-injakan kaki, model mana ini? Saya tarik begitu. Saya geser dikit, diuber sama dia. Tetap pingping saya diinjak juga. Saya mundur lagi, diuber lagi. Tendangnya sama saya, gelepok udah kalian. Kalau sekali makan nggak batal. Kalau yang batal kalian gerakan 3 kali. Ya enggak. Akhirnya selesai sholat dia tanya, kenapa bapak nendang kaki saya? Lo enggak gua sholat. Begitu saya bilangin. Ini supaya setan nggak masuk. Setan dari sini nggak masuk, dari selangkangan lo tolol. Waktu itu juga lihat. Kaki mengkang begitu loh, saya bilang. Nggak ada kaki mengkang begitu. Kaki sama kaki 1 jengkal. Fikih Imam Zarkasi itu biar pendek, ringkas, tapi cukup. Buat sholat mayit aja fikih Imam Zarkasi pakai cukup udah. Lemagfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau mau ditambah lagi ada dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Ya enggak, saudara sekalian, itu. Ya enggak, silakan. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'mu apa namanya? Sampai wa aksil bil ma'i wasalji wal bari wa nakim al khutaya kama yunaqqas sabul abyad. Panjang, itu imam yang harus hafal. Kalau makmum enggak usah apa-apa. Karena imam ini harus lebih alim daripada makmum. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Sudah kalian lama juga ngomong nih. Udah 1,5 jam. Ya enggak tahu nih, udah janji beran panitia. Ya enggak, besok kiai saya tambahin gitu katanya. Ya alhamdulillah. Bawa fatwal tuh ada 8 orang, bawa bocah ada 4 orang tuh kalian. Ya mudah-mudahan aja. Ya enggak, kalau berkah ya begitulah, insya Allah. Ini baru pulang sakit juga nih Pak. Dari rumah sakit Pak, dirawat 3 hari, 40 juta biayanya, belum bolak-balik. Ya mudah-mudahan aja Allah kasih murah. Allah berikan rezeki, Allah berikan sehat buat selanjutnya untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Yang penting satu sudah, Islam, ya enggak, yang kita peluk, yang kita pegang dari Nabi kita Muhammad SAW. Besok kita mati berada di belakang Rasulullah SAW. Allah marzuqna hubbaka wa hubba nabiyika
wa hubba man yuhibbuka waj'al hubbaka habal asya ilaina. Allahumma aizal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadiyata wal musyrikin wasyuyu'in wasiniyin wal munafiqina wal israiliyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma kshif annal waba wal wala wal bala wat ta'un wal fitnah ma la yaksifu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.